Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini atau pada mata kuliah hukum bisnis ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk minuman dan makanan. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan atau saya paparkan yaitu hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen dan juga tanggung jawab pidana terhadap konsumen. Langsung saja ke materi. Hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen itu terdiri dari beberapa poin. Poin pertama yaitu ada cacatnya produk yang menyebabkan kerugian. Nah, dalam artian cacatnya produk itu tidak ada pada saat produsen mengedarkan produk atau terjadinya cacat di kemudian hari. Jadi maksudnya itu cacatnya produk yang menyebabkan kerugian itu tidak saat si produsen mengedarkan produknya, seperti itu. Atau bisa jadi terjadinya produk itu setelah di kemudian hari. Nah, yang kedua ada produk tidak dibuat oleh produsen. Nah, yang ketiga bahwa terjadinya cacat akibat memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang keempat, poin keempat yaitu bahwa secara ilmiah produk yang diedarkan tidak mungkin cacat. Jadi dalam artian produsen tidak mungkin mengedarkan produk yang cacat, seperti itu. Ada juga poin kelima, dalam hal produsen dari suatu komponen, cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri, di mana komponen telah dicocokkan atau disebabkan pada petunjuk yang diberikan oleh pihak produsen. Nah, yang keenam, bila pihak yang kerugian turut menyebabkan terjadinya kerugian atau kontribusi negligensi. Nah, yang poin ketujuh atau poin yang terakhir yaitu kerugian yang terjadi akibat oleh excess of good atau force measure. Nah, itu poin-poin hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen. Jadi dengan berlakunya secret liability diharapkan para produsen menyadari bahwa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak akan merugikan konsumen. Nah, untuk itu pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen, seperti itu. Ada juga poin yang kedua yang akan saya jelaskan tentang tanggung jawab pidana atau tanggung jawab terhadap konsumen. Nah, jadi perlindungan hukum juga mempunyai aspek pidana. Perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian atau membahayakan kerugian kepada konsumen mungkin saja bisa menjadi kejahatan. Nah, dalam artian produsen yang melanggar hukum hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum pidana berdasarkan hukum dan pasal 1865 KUHP sangat memberatkan konsumen. Jadi atau oleh karena itu fungsi perlindungan sebagai kepentingan konsumen, penerapannya perlu mengeluarkan tenaga dan biaya untuk membuktikan peristiwa atau pelanggaran yang melanggar hukum pidana. Adapun salah satu contoh pasalnya yaitu pasal 204 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa yang menjual atau menawarkan atau membagikan barang yang diketahui bahwa barang tersebut itu sangat berbahaya bagi jiwa dan keselamatan orang lain, itu didiamkannya hukum penjara selama-lamanya atau selama 15 tahun penjara. Nah, itu salah satu pasal
atau hukum pidana yang merupakan tanggung jawab konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.